satajiduni insyaallah. Itu usianya Ismail waktu itu masih anak-anak Bapak Ibu. Ya. Dan kehadiran Ismail itu menunggu hingga puluhan tahun. Ya, lahir dari seorang ibu yang bernama ya, di tempat yang tidak ada apa namanya tanaman, tidak ada buah-buahan, tetapi di tempat yang tandus, padang pasir begitu, masya Allah. Tapi karena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah akan memberikan makanan dan minuman serta rezeki, maka Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Akhirnya Hajar dan Ismail pun mendapatkan nikmat sehingga terbit dan muncullah sumur Zam-Zam. Dari situlah kisahnya bagus sekalian. Adapun ketika diperintah untuk menyembelih putranya di sini, dan disinilah iblis menggodanya dengan mengatakan, jangan Ibrahim, kasihan itu Ismail. Ismail kan masih lucu, ya. Apalagi kamu menunggu puluhan tahun baru dia datang. Masa dia baru anak-anak sudah kamu sembelih? Kata Ibrahim, tidak. Ini adalah perintah Allah yang harus saya lakukan. Akhirnya dia gagal, ya, gagal untuk membujuk Ibrahim. Akhirnya dia mencoba membiarkan Ismail disembelih ayahnya. Katanya Hajar apa? Itu sudah menjadi perintah Allah. Maka terhadap perintah Allah kami tidak pernah mengingkarinya. Akhirnya gagal lagi dan putus asalah iblis ini. Akhirnya mencoba kepada satu lagi, yaitu siapa? Ismail. Ismail pun didatangi, ya, didatangi. Mungkin kalau sekarang itu caranya dibawain lah ya, mungkin mainan gitu ya. Sambil ditunjukkan mainan dan membujuk Ismail, ini ada mainan bagus ya, kamu harus ambil mainan ini, kalau enggak kamu nanti akan disembelih sama ayahmu. Kenapa? Karena ayahmu mau menyembelih kamu. Apa kata Ismail? Enggak apa-apa, saya turut apa kata ayah dan saya tidak turut apa kata kamu. Nah, ini Bapak Ibu ya, di sebelah kiri kelihatan itu ada 3 bangunan yang kayak apa namanya bundar itu, yang ada jalan-jalannya dari kiri 1, 2, 3. Itu simbol dari Ibrahim, Hajar dan Ismail. Makanya disebut dengan Jumroh, Aqobah, kemudian Wusta, kemudian Sughra. Aqobah itu yang besar berarti Ibrahim, Wusta itu tengah berarti Hajar, dan yang kecil adalah Ismail. Nah, disinilah di sebelah kiri inilah Bapak Ibu jamaah haji mengambil untuk bermalam selama 2 malam di sini, ya, yaitu nafar awal atau nafar sani, serta akan apa? Membalang jumroh, ya, melempar. Inilah nanti semua jamaah haji itu blek-blek menjadi satu di tempat ini, Bapak sekalian. Nah, setelah ini nanti, nah di sebelah kanan ada terowongan. Ini adalah terowongan Mina, sebagaimana tragedi Mina tahun 91, ya, padamnya lampu. Jadi ini itu nggak dilewati kendaraan, itu kadang dilewati hanya pejalan kaki saja. Kendaraan dibuatkan terowongan sendiri di sini. Jadi tahun 91 terowongan itu blowernya mati, ya, sehingga lampunya juga padam, listrik mati, lampu gelap. Bayangkan, ketika terjadi lampu mati, ya, artinya di situ ada kegelapan, dan di saat manusia berada dalam kegelapan, maka disitulah ia akan ditimpa dengan sebuah bencana. Alias apa? Tabrakanlah jamaah ini. Bahkan ada yang kehabisan oksigen, ya, karena kipas angin di sini sudah tidak berfungsi, sehingga banyak yang berguguran. Ya, hampir semua yang ada di terowongan Mina yang panjangnya hampir 1 kilo ini, sehingga kalau dihitung berapa ratus ribu manusia, bahkan sampai berjuta-juta itu yang mati di tempat ini, Bapak sekalian. Nah, kita saksikan tenda-tenda ini. Ini adalah jamaah haji Indonesia. Maka jamaah haji Indonesia ini harusnya muda-muda, bukan tua-tua, ya. Kenapa? Karena butuh
ketika Nabi Muhammad yang semedi di tempat tersebut, maka turunlah wahyu. Ya, turun. Nah, cukup lihat dari tulisannya Bapak Ibu ya. Mau turun nggak di sini? Nggak usah ya. Ya monggo nanti diabadikan dari HP-nya masing-masing Ustaz. Yalla ya Muhammad bro. La mus nazilin khalas imshi habibi. Alas. Masih. Ya ini sopir kita baik sekali ya. Ya karena dia tadi terlambat makanya baik.